خلاها تجري وربك هو لطيف مالك القدرة ويرحم للضعيف. فضل في فضل nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan keutamaan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita selaku orang tua menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian agar mereka mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Dan ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa tilawatil Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka dari itu banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan kepada anak-anaknya dan tidak mengajarkan kepada mereka untuk mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sekali orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak mereka begitu tumbuh besar, jangankan menghafal sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pun tidak menghafalnya, bahkan tidak tahu. Jangankan menghafal, mereka pun tidak tahu nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah, beliau mengutip salah satu qasidah atau nazam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri beliau menulis tentang fadilah nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man hamalaha, sesungguhnya orang yang membawa nasabnya Rasulullah, augalaha, atau membaca nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, au kanat indahu, atau nasabnya Rasulullah itu ada bersamanya, ditulis di rumahnya, ditulis di kendaraannya, ditulis di pondoknya, ditulis di madrasahnya, ditulis dimanapun tempat ada nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Amina min kulli makruh, maka dia akan terjaga dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa hufidha fi nafsihi wa malihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan hartanya. Wa ahlihi, dan keluarganya pun Allah akan menjaganya. Wa dzurriyyatihi, dan begitu juga keturunan-keturunan mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau menazam salah satu menazam atau menulis dengan nazam nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menghafal nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan nasab beliau. Muhammadun Abdullah Syaibatun Hashimun Manafun Qusayyun Ma'kilabin wa Murrati wa Ka'bun Lu'ayyun Ghalibun Fihrun Malikun wa Nadarun Kinanatun wa huwa ibnu Khuzaimati wa Mudrikatun Ilyasun Ma'mudarin Tala Nizarun Ma'adun Thumma Adnanu Sahhati. Itulah nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai para orang tua, wahai kaum bapak, kaum ibu, segeralah ajarkan kepada anak-anak kalian, tanamkan di hati mereka agar mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghafal nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menjaga, menghafal, membawa nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga imannya, dijaga akidahnya agar mereka tidak keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.